Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Utama yang paling utama untuk guru agung kita pengarsa Abah Aos. Moga Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menyempurnakan nikmat sehat wal afiat zahiriyahnya, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya, sehingga terus ngucur untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil talqin pengarsa Abah yang dibisahkan hadir ini, perkesepuhan manakib, kesepuhan khotaman, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, pemangku manakib, Bang David beserta Mbak Happy, ikhwan akhwat thariqah Naqsyabandiyah yang pagi hari ini kembali digiring untuk turut serta dibisahkan melaksanakan kesenangan daripada guru agung kita, yaitu manakiban online pagi hari ini. Moga apapun niat hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga setelah selesai manakib online pagi hari ini semuanya ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Bikaromati pengarsa Abah Aos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya akan membahas salah satu huruf pada bulan Dzulhijjah di dalam kitab Fadhailus Syuhur, yaitu huruf jim yang pertama. Jim yang pertama pengarsa Abah memaknai dengan jidal. Jidal itu berbantah-bantah atau berdebat. Saya pernah mendengar guru agung langsung menyampaikan, andaikan kita duduk bisa mengarah ke perdebatan, maka lebih baik tinggalkan tempat itu. Bahkan yang lebih umum, ikhwan akhwat sering mendengar, kalau kita menyaksikan di televisi, di mana-mana ada diskusi atau ada sesi obrolan tentang politik, berita ataupun apa, tapi di dalamnya ternyata ada perdebatan yang akhirnya ujung-ujungnya akan menimbulkan kita pun terbawa akan situasi tersebut, dan itu justru akan merusak hati-hati kita yang selama ini sedang berusaha menempuh kesucian jiwa. Maka kata Abah, mendingan kalau nggak langsung dimatiin, pindahin aja, mendingan langsung aja setel cari channel dangdutan daripada harus melihat perdebatan tersebut. Jadi luar biasa, guru agung kita mengajarkan kepada kita semuanya, jangankan kepada orang lain, kepada kita sesama ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kenapa kita dijadikan ikhwan? Ada sebutan ikhwan. Ini adalah julukan luar biasa karena ada dalam bahasa Al-Quran, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, gitu ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan, gitu. Ada bahasa, kalau hati yang masih berunek-unek, gitu ya, hati penuh unek-unek, dan akhirnya unek-unek itu akan menjadikan kesal kepada seseorang,
dan kesalnya kepada seseorang itu membuat kita berpegang teguh kepada apa yang kita yang kita yakini, dan orang tersebut pun berpegang teguh kepada apa yang dia yakini, akhirnya satu sama lain akan ada perdebatan. Lebih baik hindari itu, karena itu akan merusak keikhwanan kita yang sesungguhnya. Jadi kita diajarkan oleh guru agung satu sama lain, sesama ikhwan saling menghargai. Karena kalau bahasa ininya satu guru satu ilmu, jangan saling menyakiti, jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain. Kalau saya dulu pernah begini, gitu ya. Ketika ada seseorang yang bertanya tentang apapun, karena ini adalah ajaran dari guru agung kita, yang tidak senang kepada ajaran guru agung kita, maka kalau ujung-ujungnya dia akan berdebat, maka lebih baik tinggalkan saja dan tidak dijawab. Bahkan bahasa pengersabah itu, kalau ada yang bertanya tentang ajaran kita, sementara dia sendiri belum ditalkin, maka bahasa Sundanya itu, daek jawab bung ontong. Kalau berkenan menjawab silahkan, kalaupun tidak tinggalkan saja, tidak jadi masalah. Jadi kenapa? Karena kita sedang ajaran kita itu bukan ajaran perdebatan. Seperti setiap maklumat yang sekarang turun dari guru agung, gitu ya, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan saja. Sami'na wa ata'na. Seperti sekarang yang sedang marak di mana-mana tentang sabda guru agung tentang rokok saja, bahwasannya siapa yang mau ikut Abah, tanggalkan rokok, gitu ya. Itu sudah ketetapan dari guru agung. Perkara ada proses di dalamnya yang dilaksanakan oleh para ikhwan, bukan untuk jadi perdebatan, bukan jadi untuk jadi perbincangan yang mendalam, akhirnya jauh. Wah, saya nggak sanggup kalau langsung berhenti begitu, nggak bisa dan sebagainya. Ya usah, nggak usah didebatkan. Ikut Abah, tanggalkan rokok. Prosesnya, terserah, gitu ya. Terserah, kembali lagi kepada masing-masing, gitu, kepada masing-masing. Judulnya adalah ketika kita bersungguh-sungguh ingin ikut dengan guru agung, bukan untuk jadi perdebatan, tapi kita sedang dilatih untuk riyadhah, untuk latihan bagaimana legowo menerima setiap apapun yang sudah jadi maklumat, apalagi yang sudah jadi keputusan, yang sudah keluar dari lisan guru mulia kita. Ingin ikut apa? Legowo. Ketika memang berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak keinginan kita, karena setelah ikut Abah ada bahasa murid yakin, guru yakin, gitu ya. Jadi ketika kita yakin kepada guru agung, ya sudah, berarti kita meyakini apapun yang keluar dari lisan guru agung kita, berarti itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan-perdebatan. Keluar maklumat ini, oh, kok ini kebanyakan, kayaknya nggak sanggup. Nggak usah diinikan, laksanakan saja dulu. Laksanakan saja dulu. Setelah proses pelaksanaan itu ternyata, oh, kita yang merasakan, sudah kita saja. Toh guru agung sudah tahu proses itu, gitu ya. Jadi yang dilihat itu bukan, akhirnya kesimpulan dari semuanya adalah yang dilihat bukan hasil, tapi yang dilihat adalah proses kesungguhan kita. Proses kesungguhan kita, sejauh mana kita betul-betul sami'na wa ata'na untuk mengikuti apapun yang sudah menjadi keputusan dari guru agung kita. Jadi sudah tidak, jangan ada lagi perdebatan. Kalau di luar sana masih ada ikhwan akhwan, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ikut dengan guru agung, lalu masih saja mendebatkan, gitu ya. Jadi perdebatan-perdebatan yang akhirnya debat kusir yang ujung-ujungnya naudzubillah akan keluar kata-kata yang tidak baik atau terbesit dalam hati sedikit saja, gitu ya, kekecewaan atau apapun itu, gitu ya, maka itu akan justru itu yang akan merusak hati kita
akan merusak jalan kita yang sedang berusaha untuk menempuh kesucian jiwa. Jadi al-jidal, kita semua sedang diajarkan untuk berusaha untuk terus menghindari celah apapun itu untuk perdebatan, terutama perdebatan di dalam kita mengikuti apapun yang keluar dari lisan mulia guru agung kita. Mudah-mudahan sekali lagi setiap yang keluar dari lisan guru mulia pasti itu yang terbaik untuk kita. Sudah tidak ada keraguan lagi. Jangan ada keraguan lagi. Kita mah cukup ikuti saja. Kalau terasa berat, gitu ya. Terasa berat, kalau untuk saya pribadi begini. Kalau ada sesuatu hal yang terasa berat, toh selama ini gitu ya. Kalau dipikirin semuanya pun akan jadi berat. Tapi ketika Guru Agung bilangnya, napas aja senapas, ngedip aja sekedip, gitu ya. Jadi ya sudah, gitu ya. Itu adalah meringankan kepada kita semuanya supaya apa? Tidak dipikirkan, tapi kita laksanakan, maksimalkan hari masa kontrakan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kelezatan dalam hal apapun oleh Allah, maka syukuri itu untuk hari ini. Kalau keluar apapun lagi sabda dari Guru Agung, kita ikuti saja, tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk segala macam yang penyesalan ataupun apa gitu. Kita cukup ikuti saja, karena dengan mengikuti itu yang akan menuju kita lebih mulus nantinya menjadi murid jadinya Guru Agung kita. Naudzubillah, supaya kita tidak menjadi murid-murid gagal dari Guru Agung kita. Itu saja, mohon doakan saya dan keluarga, semoga selalu istiqomah jalan dari Guru Agung. Sehat untuk kita semuanya, diberikan sehat yang sempurna. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bilang tidak bisa, karena yang membisakan kita adalah Abah. Jangan bilang tidak mampu, karena yang memampukan kita adalah pengarsa Abah. Jangan pernah berkata, segala hal-hal yang membuat kita menjadi jatuh, tapi yakin saja kita itu sudah bahagia dan dibahagiakan karena kita sudah ikut dengan yang bahagia. Hatur nuhun Abah atas segala keberkahan, kenikmatan, kasih sayang yang diberikan kepada kami keluarga. Sehingga apapun itu bentuknya, kami akan selalu bersyukur karena kami sudah selalu bersama dan semoga selalu bersama dengan Abah yang selalu mengajarkan syukur kepada kami semuanya. Terima kasih Bunda Haya, terima kasih semuanya. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Berkah untuk kita semuanya. Bikaromati pengusaha Ba'os. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah dengan hormat ikut kepada yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Andi Saktandi. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususnya kepada pengusaha Ba'os Qudasillah Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina yang saya hormati dan saya muliakan semuanya ya, juga saya cintai. Kalau kata Pak Kiai Muhammad Ismail, mudah-mudahan ikhwan wal akhwat juga mencintai saya. Para
para wakil talqin yang hadir, Bunda Gaya, Profesor Haji Priyanto, petugas menakib, juga para ikhwan wal akhwat yang tersebar di seluruh dunia. Semoga ada dalam kebahagiaan, selalu bahagia selalu. Dan peromah guru agung kita, pengusaha bahwa alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya agak sedikit kaget ya. Pas tadi disampaikan oleh Pak D. Harun Al-Rashid tadi, saya harus yang kedua jadi Pak Ilmiah. Saya konfirmasi ke Bunda gitu. Biasanya ada informasi gitu ya. Kalau jadi ada persiapan gitu. Rupanya ada dari isi dan duit belajar dulu. Tapi dengan karomah Abah, pengusaha Abah, ya memang harus dididik ya. Kita itu harus siap dalam segala keadaan. Siap dalam segala keadaan, termasuk siap juga kalau hidup kita di dunia berakhir gitu, kapan aja gitu, seperti itu ya. Jadi siap untuk merasakan ini masih kecil kalau dibanding dengan siap kita pindah alam. Masya Allah. Para ikhwan, pada kesempatan ini saya akan menutup apa? Ada yang deg-degan ini kayaknya. Menutup dari bulan Zulhijjah itu, huruf terakhirnya itu adalah huruf H. Kalau semalam H kecil ya H gitu ya. Kalau sekarang H-nya kita H Zulhijjah. Huruf H itu huruf terakhir di bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ini bulan yang ke-12 ya. Bulan depan kita masuki tahun baru, bulan Muharram. Nah, pada huruf terakhir, huruf H itu dia artikan oleh pengusaha Abah adalah haibah. Haibah. Ini mungkin tadi saya minta waktu sama Bunda mungkin agak lebih dikit ya, sedikit ya gitu. Jadi karena ini penutup harus dijelaskan gitu semuanya gitu. Dan harus kita cerna, termasuk saya gitu, dicerna pelan-pelan gitu. Karena ini agak jelimet gitu bahasanya. Apa itu haibah? Haibah dari segi bahasa ialah perpaduan yang berimbang antara rasa takut dan rasa hormat. Ya, antara rasa takut dan rasa hormat. Sedangkan menurut pemahaman sufi atau istilah para sufi, haibah itu adalah rasa takut yang mendalam yang diiringi dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Itulah yang ditulis oleh pengesabah. Tulis pengesabah adalah rasa takut dan rasa hormat disertai rasa hormat yang luar biasa. Bahasa Abah ya. Rasa takut yang mendalam diiringi dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Itu haibah. Dalam kitabnya, selain haibah, pengersa Abah menjelaskan menyinggung istilah uns, obat, atau kopdu, atau kopdi. Serah bacanya seperti apa. Kobat, basat, khof, roja. Disinggung oleh pengersa Abah dalam kitabnya itu, dalam pembahasan huruf Ain. Apa itu uns, kobat, basat, khof, dan roja? Satu-satu kita ini ya, kita cerna bareng-bareng ya. Uns adalah rasa sukacita yang dalam, rasa sukacita luar biasa gitu, yang ada di dalam jiwa kita. Pokoknya senang aja, senang, bahagia. Sedangkan kobat adalah perasaan yang timbul dalam hati apabila hati berhadapan dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati melihat keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kelemahan dirinya, maka lahirlah perasaan takut. Maka lahirlah perasaan takut yang luar biasa. Rasa kecut ya. Menciut gitu, atau berbagai-bagai perasaan yang seumpamanya sampai seakan-akan tubuh kita terasa meleleh gitu ya. Keringat dingin gitu. Merasa diri sangat lemah di samping Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Agung. Jadi rasa takut yang sangat gitu. Nah kemudian basat. Basat itu adalah perasaan yang timbul apabila hati berhadapan dengan sifat keindahan Allah. Hati yang dipenuhi oleh basat akan merasai keriangan yang tidak terucapkan dan dia menjadi seumpama orang yang mabuk dalam kelezatan. Jadi kebalikannya kalau obat tadi rasa takut yang sangat dalam gitu. Kalau basat rasa bahagia gitu, rasa sukacita yang sangat dalam gitu. Nah,
Kalau qobat tadi rasa takut yang sangat dalam basar rasa sukacita. Jadi itu bentuk keadilan Allah gitu. Kalau hambanya sudah merasa sangat qobat itu di atasnya khauf ya. Dia merasa takut yang luar biasa sehingga dia benar-benar seperti meleleh gitu. Nah, Allah juga menghadirkan rasa bahagia, rasa ketenangan, rasa optimis di dalam dirinya gitu. Nah, pengarang Abah menjelaskan haibah itu dan uns itu merupakan tahap dari derajat-derajat dalam qobat atau rasa takut dan basat. Jadi tahapan-tahapan itu yang tahapan dari qobat dan basat itu adalah haibah dan uns gitu. Kalau qobat berada di atas tingkat khauf dan basat berada di atas tingkat roja, maka haibah lebih tinggi daripada qobat, kemudian uns lebih tinggi, lebih sempurna daripada basat. Kalau qobat tadi kita artikan rasa takut yang sangat mendalam, kemudian satu lagi basat tadi rasa sukacita yang sangat dalam. Nah, kalau haibah itu rasa takut yang lebih lagi, gitu, lebih tinggi lagi gitu rasa takutnya. Benar-benar seakan kulit ini itu terkelupas semua gitu rasanya. Gitu. Nah, uns itu lebih tinggi lagi dari basat tadi. Pokoknya dia benar-benar gembira gitu. Nah, ini kedua kondisi ini ya. Haibah, uns, qobat, basat, khauf, roja ini adalah terkait dengan perasaan-perasaan ya. Perasaan-perasaan batin dari seorang salik atau seorang sufi atau kondisi rohani dari seorang penempuh jalan menuju Tuhan, yakni para pengamal thariqah atau zakir ya. Kondisi ini meski kita tidak paham dengan nama-nama istilahnya, tapi hal ini sesungguhnya tidaklah asing bagi kita. Lambat laun kita akan mengalaminya, atau saat ini sedang mengalaminya, atau bahkan sudah pernah mengalaminya. Jadi, perasaan-perasaan kayak begini itu sebenarnya walaupun nggak ngerti istilah-istilahnya, ini istilah-istilah dalam kajian kitab tasawuf ya, para syekh gitu sudah menjelaskan kondisi rohani batinnya, ditulis dalam kitab gitu. Itulah menjadi rujukan kita, tuntunan kita para murid gitu ya. Nah, dijelaskan oleh mereka. Nah, kalau kita tidak mengerti dengan istilah-istilah itu, nama-nama itu, tapi kondisi rohani kita pasti mengalami gitu. Pasti mengalami itu. Nah, dan mungkin akan mengalami, atau mungkin saat ini sedang mengalami, atau pernah mengalami gitu. Itu kedua-duanya itulah kondisi fana lah gitu ya. Dia lebur gitu dengan perasaannya gitu. Nah, sebagai contoh. Kalau haibah misalnya, kita mungkin pernah merasakan takut yang luar biasa sampai berkeringat gitu ya, sampai lemas gitu ya, bahkan sampai seakan-akan tubuh ini tercerai-berai ya, rasa kecut ya. Kita pucat pasi gitu. Takut dari apa? Rasa takut kepada Allah akan meninggalkan kita akibat perbuatan kita yang lalai. Jadi mungkin suatu ketika kita pernah gitu ya menghadapi suatu kondisi, kita nih sedang dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang lah ya, manis, lezat gitu bersama dengan Allah. Tiba-tiba kita melakukan sesuatu gitu. Sesuatu itu sangat memukul kita gitu. Tapi sudah terlanjur kita sudah kita lakukan gitu. Nah, ada muncul perasaan takut yang sangat luar biasa. Takut Allah meninggalkan kita gitu. Takut Allah menghilangkan rasa yang tadi pernah kita rasakan gitu. Nah, itu benar-benar rasa takut, kemudian kita dari muncul itu akhirnya seorang salik, seorang sufi, seorang pengamal thariqah, seorang murid, dia banyak bertobat terus dia gitu, kemudian banyak beribadah gitu, terus seperti itu sampai dia yakin bahwa perbuatannya tadi yang mungkin sangat memalukan bagi dirinya ya, mungkin juga sangat takut mengecewakan Allah gitu, seperti itu. Dan dia yakin bahwa itu sudah diampuni oleh Allah. Tandanya seperti apa? Tandanya muncul lagi rasa dekat dengan Allah, rasa intim dengan Allah, itu ya. Rasa diperhatikan oleh Allah, itu muncul lagi. Baru dia jiwanya menjadi tenang, gitu. Seperti itu. Dan kembali lagi normal, seperti itu. Itu mungkin contoh aja ya. Saya sih belum ngalamin, cuman saya baca-baca aja kayak gitu ya. Nah, nanti kalau saya yakin para senior di sini, para bapak dan ibu sudah pernah semua mengalami itu ya. Dan kondisi seperti itu ya seperti orang gila gitu ya, seperti orang yang hilang kesadaran seperti itu ya. Dan kalau dia tertampak ke dunia luar, maka orang mengatakan dia orang gila gitu ya. Seperti itu.
Tapi kalau tidak tertampak, dia pandai mengendalikannya, ya tidak. Cuma dia sendiri yang bisa merasakan kondisi itu. Dan bersama gurunya gitu ya. Karena dia di bawah bimbingan gurunya. Nah, rasa nyaman, rasa tenang, penuh dengan sukacita, inilah yang dinamakan uns. Gitu ya. Kebalikannya dari rasa yang sangat takut tadi, Allah menurunkan rasa tenang, nyaman, gembira, bahagia, intim, gitu, dekat sama Allah itu. Nah, kalau rasa ini sudah menjadi makom, makom berarti suatu ketetapan dari seorang salik, sudah posisinya di situ, tidak akan turun lagi, gitu. Kalau kita kan naik turun, gitu, hal, gitu, naik turun, ya. Kadang sudah begini, turun lagi, begini, turun, bahkan turun lagi, naik lagi, dikit turun lagi, seperti itu ya. Nah, itu kita murid, ya. Tapi guru terus membimbing guru, ya, mau guru yang dikasih cobaan, dikasih macam-macam ya ujian-ujian atau apa namanya itu, ujian naik tingkat lah intinya begitu ya. Nah, kalau dia sudah menjadi makom rasa cinta ini tadi, rasa suka ini tadi, maka tidak ada lagi kondisi kesusahan, kesedihan, kekecewaan yang dapat mempengaruhi dirinya. Dalam kondisi apapun dia selalu tersenyum, ya. Karena seluruh hatinya, jiwanya sudah diliputi oleh rasa suka, ya. Rasa sukacita, bahagia aja. Di setiap keadaan, dimanapun, dia senantiasa bahagia, dan bahagia saja. Jadi ada apapun kondisi dia dalam keadaan cobaan hidup atau apa saja, dia selalu senang aja gitu, bahagia gitu, senang, ya, selalu tersenyum gitu menghadapi suatu keadaan tenang gitu, seperti itu ya. Nah, itu kalau dia sudah di makom ini tadi. Makom-makom ini adalah tingkatan dalam makrifat gitu. Dan makrifat kepada Allah ini yang stasiun-stasiun yang kita kita alami untuk sampai kepada Allah gitu. Sampai kepada Allah, sampai kepada Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pengersa Abah menjelaskan, perasaan-perasaan itu tadi semuanya berpusat di hati, di kolbu, di hati kita. Nah, tidak akan bisa merasakan kehusuan di dalam hati, kehadiran, kemudian keterjagaan hati itu tanpa ada zikir, ya, tanpa ada zikir yang ditanamkan di dalamnya, ya, tanpa ada proses talqin mengajarkan, menanamkan zikir yang itu dalam hatinya, sumber dari segala kebahagiaan. Tidak akan bisa tercapai itu. Karena biasanya orang ketika dikasih cobaan hidup, itu kalau tidak dia ingat kepada Allah, dia goyah. Ya, bukannya dia malah kembali kepada dia, bisa stres, bisa putus asa gitu ya. Nah, seperti itu, dan berdampak buruk terhadap dirinya gitu ya. Nah, karena ada di situ maka mengendalikan. Nah, kata Abah tidak mungkin. Nah, zikir ini dinamakan kata Abah lebih utama dari zikir lisan, zikir kolbi, maksudnya zikir kolbi itu yang ditanamkan dalam itu, gitu. Bahkan ini zikir ini kata Abah dalam sebuah hadis, ya, pada hari kiamat nanti Allah mengembalikan kembali lagi manusia dalam perhitungannya. Allah berfirman kepada malaikat hafazah. Beliau berfirman, adakah yang masih tertinggal yang tidak kamu catat aku ini? Kata malaikat, oh tidak ada, semua sudah aku catat, tidak ada terlewatkan sepanjang yang kami ketahui, kata malaikat. Kata Allah, masih ada. Itu hadis teksnya, tapi penjelasannya saya supaya gampang dipahami. Kata Allah itu masih ada yang tidak tercatat oleh kamu, dan itu aku yang akan membalasnya. Jadi perhitungannya Allah yang akan memberikan balasannya berupa apa? Berupa rahmat, berupa ampunan, berupa pokoknya lebih baik. Semua yang dari Allah itu adalah lebih baik gitu. Dari amal yang kita perbuat gitu. Yang dicatat oleh malaikat gitu ganjarannya. Dari Allah itu tidak ada hitungannya gitu. Suka Allah. Itulah zikir hobi gitu. Jadi zikir hobi itulah pusat segala kebahagiaan. Jadi para ikhwan wal akhwat, kita supaya kita bisa istiqomah terus ya, jangan pernah kendor ya dalam keadaan cuaca apapun, dalam keadaan dingin, panas, hujan, ya, kemarau, ya, susah, senang, ya, zikir aja terus, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana tempat ya? Kalau zikir itu membuat kita khusyuk, membuat kita nyaman, ya di situ aja. Seperti misal contoh ya, saya akan dekat masjid ya, setiap sholat 5 waktu saya selalu ke musola ke masjid ya, ngimami sholat gitu ya. Tapi ketika saya merasakan nikmat saya berada sendiri gitu di rumah gitu ya dengan zikir ya, saya tidak ke masjid ya.
Artinya untuk Isya, Maghrib, Isya itu sekarang saya tidak kecuali subuh gitu, saya ke masjid gitu ya. Nah, karena saya merasakan ada rasa nikmat ya. Mungkin ini sifatnya sementara gitu ya. Tapi itu kalau itu bisa membuat kita nikmat, ya lakukan saja gitu. Zikirlah dengan khusyuk, banyak-banyak zikir supaya hati kita hidup, hati kita bersih. Kemudian rasa cinta, rasa cahaya Allah itu akan masuk dalam hati kita dan kita akan selalu senantiasa diliputi rasa bahagia sekarang, nanti, dan yang nanti setelah kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, dan semoga kita dipahamkan dan semoga kita diistiqomahkan dan semoga kita selalu dalam bimbingan guru agung kita pengusaha Aos Qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.